Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari kelas 4A dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk lab di chapter 7 yaitu Configuring Research to Launch an Instance with Public Access. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk karena saya mengerjakan di lab jar. Langsung saja di sini masuk ke workstation, lalu kita ke terminal. Lalu di sini kita ada perintah diperintahkan untuk create a public network as well as a router. You will create some floating IP addresses. Okay. Sebentar. Jadi di sini kita diperintahkan untuk create a public network as well as a router. We will create some floating IP addresses, identifier, and various security group roles. You will launch an instance with public access. Lalu di sini ada outcomes-nya, yaitu you should be able to. Yang pertama itu kita create a public network and its associate subnet. Lalu yang kedua itu create and configure a router. Yang ketiga set security group roles in a security group. Lalu yang keempat ada create verifier and a floating IP. Lalu yang terakhir launch an instance with public access. Lalu kita di sini menggunakan workstation ya. Sebagai user di mesin. Lalu kita akan prepare untuk sistem kita pada lab satu ini. Di sini kita memulai dengan perintah lab public start. Reviews. Nah, di sini kita enter. Lalu di sini nanti mesinnya akan mempersiapkan sumber daya yang akan kita gunakan. Oke, kita tunggu aja. Di sini dapat kita lihat research-nya udah sukses semua ya. Jadi kita lanjut untuk membuat dengan user membuat the external network atau kita sebagai operator satu pengguna buat provider dataset jaringan eksternal dan provider subnet 172.25.250 subnetnya. Gunakan spesifikasi berikut. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita masukkan, kita di sini salin aja ya. Kita masukkan di source operator 1 produksi untuk operator 1. Lalu kita create an external network name atau buat jaringan eksternal bernama ini tadi, bernama external, lalu share provider network type of LAN, provider physical network data center, dan provider data center. Ini kita hapus,
terlebih dahulu. Nah, pastikan di sini udah sama dengan perintahnya. Nah, di sini kan udah sama, jadi saya enter. Nah, dapat kita lihat di sini outputnya sama seperti yang ada di Red Hat. Ini ada file sama file, ada file dan value. Admin state-nya up di sini. Lalu di sini ada create art-nya, ID-nya, lalu cloud location-nya, namanya, provider, data center, part, data center, eksternal, dan share-nya true, statusnya up. Oke, selanjutnya kita create the subnet for the external network and allocation of DHCP service for the subnet and use the gateway as well as the DNS server. Atau kita buat provider subnet 172.25.25 subnet untuk jaringan eksternal dengan kumpulan alokasi 172.250.101 sampai 172.172.25.250 lalu menaktifkan layanan DHCP untuk subnet tersebut dan gunakan 172.250.254 sebagai gateway serta nama server nama DNS. Nah, di sini kita masukkan perintahnya di sini. Lalu di sini kita hilangkan tanda. Lalu kita send. Nah, di sini kita lihat nah, di sini kan sama ya seperti yang ada di perintah. Lalu kita nah, di sini kita lihat outputnya allocation pools-nya sama CDR. Nah, di sini ada allocation pool, CIDR, DNS servernya menggunakan 172.25.254 ya, gateway IP hoster. Nah, lanjut kita udah yang 1.3 lalu kita sebagai user create the router and connect to the project subnet and set the external gateway. Nah, di nomor 2 ini kita sebagai developer satu pengguna buat production router 1 router dan hubungkan ke production subnet 1 subnet proyek lalu atur
gateway eksternal ke provider data center. Kita menggunakan developer 1 ya. Kita masuk ke developer 1. Terus kita enter. Nah, kita udah berada di developer 1 production. Lalu di sini kita open stack router create production router 1. Oke. Ini kita buat ya. Create production. Oke, di sini saya salah salin. Oh, ininya lupa saya hapus. Nah, kita send ulang. Dan dia akan otomatis membuat production router 1. Ada di sini kita lihat adminnya up ya, di sini udah sama outputnya, statusnya aktif, lalu namanya production router 1. Oke, lanjut ke perintah 2.3 itu connect the router to the project subnet atau buka router ke production subnet 1 atau subnet proyek. Ini kita enter, lalu kita masukkan atau kita tetapkan provider data REST sebagai gateway eksternal ke router. Lalu kita masukkan perintahnya di sini. Lalu kita send. Production satu, lalu di sini kita enter. Lalu kan kita udah menetapkan provider data sebagai gateway eksternal ke router. Lalu kita di sini masuk ke nomor 3 yaitu create security group and add the rules in the following table. Lalu di sini ada option sama value-nya ya. Yang pertama kita itu akan create the security group atau buat production SC group 1 atau grup keamanan. Nah, berikut perintahnya. Lalu kita enter. Ini dia otomatis membuat production grup 1 grup keamanan ya. Ini ada bidang nilai, file sama value. Lalu di sini ada create a, deskripsi, identitas, lokasi, region name, namanya production ini oke, benar. Lalu ada project ID, revision number, aturan, type diperbarui pada oke. Jadi kita di sini lanjut ke add a rule in the security group to allow SSH access. Jadi kita tambahkan aturan di production SC group atau grup keamanan untuk mengizinkan akses SSH.
di sini kita salin open stack security group dulu. Di sini kita lalu kita di sini hapus tandanya, lalu kita kirimkan. Oke, sebentar. Apa ini udah benar? Kita lihat open stack security group role, terlihat protokol TCP DST port 22 production search group 1. Oke, kita enter. Lalu di sini sama ya. Di sini ada directionnya ingress, type-nya IP versi 4. Lalu di sini ada port rank max-nya, project ID dan lain-lain. Sebentar ini. Nah, lanjut di sini kan tadi udah kita jalankan membuat tool untuk mengakses lewat SSH. Nah, lanjut kita ke add security tool to allow HTTP connection using a default port of 80. Nah, jadi di sini menambahkan aturan keamanan mengizinkan koneksi HTTP menggunakan port default 80. Kita persen. Lalu kita samakan. Oke, open security group rules create protocol TCP DST port 80 production SC group 1. Kita enter. Ini udah menambahkan aturan ke HTTP. Lalu kita juga akan tambahkan aturan keamanan untuk mengizinkan protokol ICMP atau ICMP. Kita masukkan lalu di sini kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, nah kita ada ya, directionnya Inggris, protokolnya CMP. Oke, lanjut kita buat production fire. Nomor 4, kita akan buat production fire pasangan kunci dan menyimpan kunci file ke home student download production fire karena perintah untuk melindungi file kunci privat. Oke, kita ada sini kita kita sebelumnya gunakan printer dulu sebentar. Nah, di sini kita lanjut. Saya sudah sebelumnya ini production flow-nya kemudian production file. Nah, kita enter. Nah, di
ada masuk. Lalu di sini kita komen, gunakan pemerintah dengan ya, untuk protect the key dapat key kita. Ini ada sudah kita masukkan perintahnya, lalu kita create a random address in the network atau buat alamat IP acak di provider data set jaringan. Lalu kita di sini Nah, di sini kan kita sedang membuat alamat IP floating provider data set jaringan. Alamat IP Anda mungkin berbeda dari output Anda pada contoh di bawah. Berarti dia bisa berbeda ya. Nah, kita lihat alamat IP, alamat IP address floatingnya yaitu beda ya sama yang ada di kita foto sebentar alamat floating. Nah, di sini kita masuk ke create nomor 6 ya. Create an instance name using the following value atau buat sebuah instance bernama production server 9 menggunakan nilai-nilai berikut. Ada production server 9 RHLF pada default, lalu file-nya project mas, lalu ada IP address. Lalu di sini kita create the instance using the research from the tables. Nah, kita copy lalu masukkan, terus kita hapus. Lalu kita send. Kita tunggu. Nah, di sini kan udah sesuai dengan perintahnya, lalu di sini kita lalu nanti dia akan membuat sebuah instance bernama production server 9 menggunakan nilai-nilai yang dimasukkan sebelumnya ya ini. Kita tunggu aja, terus kita di sini kita pause sebentar karena ngelak ya. Ini udah terlihat ya dari perintah tadi dia membuatkan misalnya ada servernya itu default, servernya default, lalu ada keyname, ada image, keyname, nama, name, ini ya server sekian. Lalu di sini ada quality groupnya, and production group 1. Lalu di sini kita langsung masuk lagi ke 6.2 yaitu associate the floating IP address with the instance atau kaitkan alamat IP floating dengan instance tersebut. Nah, jangan lupa ini pakai IP kita ya.
kita ganti pakai ID yang kita dapatkan tadi. Kalau saya dapatnya 173, 1, 2, 25, 250, 1, 3, 1%. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini udah. Lalu kita masuk ke dari workstation, verifikasi bahwa instance merespon permintaan HTTP server web. Verifikasi bahwa Anda dapat terhubung ke instance melalui SSH sebagai pengguna cloud user dengan kunci privat SSH di home student downloads production keypy 1 FAN dari instance. Verifikasi bahwa Anda dapat melakukan ping ke server internal. Nah, di sini kita masuk ke Chrome. Nah, jangan lupa ini kita ganti sesuai IP yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini dapat terlihat output yang diberikan yaitu adalah HTML. Ini seperti ini udah sesuai, lalu log udah instance SSH. Di sini kita lalu di sini kita masukkan sesuai dengan IP 173. 173, lalu di sini kita hapus. Nah, di sini kita enter, lalu dia warning. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini udah sesuai ya. Pas login, warning bentar. Nah, di sini kan kita udah masuk ke cloud user ya. Nah, di sini udah sesuai. Lalu di sini kita masuk ke 7.3, yaitu kita klik cek kerja material X. Kita enter. Lalu di sini dia berhasil ping ya. Lalu kita keluar dari instance tersebut yaitu dengan menggunakan perintah. Nah, di sini kita udah logout. Lalu di sini kita ada perintah using the dashboard look at the network subnet router security group and its rules, key pair, probability, dan instance create the reviews. Jadi di sini kita dengan menggunakan dashboard lihat jaringan subnet router, grup keamanan dan aturan, pasangan kunci IP mengambang, dan instance yang dibuat pada langkah-langkah sebelumnya. Nah, jadi di sini kita buka aplikasi, lalu di sini kita buka Firefox. Jangan lupa jamnya kita tambah.
kemudian kita masuk ke part aplik 1, jadi kita buat dashboard overview. Ini kita masuk ke dashboard.com. Nah, di sini kita login, ya jangan lupa kita login. Workstation example, kita masuk sebagai example, terus developer 1, lalu Red Hat, kita connect, lalu di sini kita klik project di upper right corner of the window. Oke, kita project, lalu project compute, lalu ada file production, lalu project file, lalu di sini kita confirm that the file has been created. Jadi konfirmasikan ini udah dibuat, udah ada. Yang ini kita lihat saja. Kita sisakan satu yang benar, lalu kita udah ya, ini kan udah ada nih. Lalu kita navigate to project for setting project network, lalu kita ke floating PS. Di sini udah ada IP address-nya 172.252.50.173. Lalu di sini ada production server 9 dengan IP address 192.168.141, pola provider data center. Lalu di sini navigate to project network security. Nah, di sini ada production stack group 1, di sini ada security group ID sama description-nya. Lalu di sini ada navigate project network routers. Ini ada produksi nomor 1, statusnya aktif, external network sama admin stack-nya aktif. Lalu di sini ada project networks. Kita masuk ke networks. Nah, di sini ada production network 1 sama provider data center sama ya. Confirm network nya udah ada, lalu kita navigate to project lagi. Nah, ini kita lihat di sini ada provider production network sama provider data center. Lalu kita project compute instance, kita masuk network compute instance. Lalu di sini ada production server 9. Oke, lalu kita coba let public preview that. Kita buat
public, maksud saya public lab, public lab, public review grade, grade. Apakah dia udah sesuai? Kita tunggu. Nah, di sini kita lihat udah oke. Di sini kita lihat sudah berhasil ya. Ya, oke. Di sini overall lab grade-nya itu udah berhasil semua. Lalu kita masuk ke lab lab public. Di sini kita bersihkan sumber daya yang sudah kita kerjakan tadi. Di sini kita sumber misalnya ini nolak. Nah, di sini dia sudah menilai penilaian kita. Jadi di sini sudah pas semua ya. Dan di sini kita udah finish untuk lab public review-nya. Di sini udah selesai semua. Oke, sekian video hands on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.